Apa kesamaan antara rezim totaliter, organisasi teroris jihadis, dan gerakan politik yang sedang tren yang berusaha meyakinkan orang Amerika untuk mengubah cara hidup dan prioritas politik mereka? Mereka semua menggunakan propaganda, taktik menakut-nakuti, hukum, serta isolasi dan tekanan sosial untuk meyakinkan orang agar secara pasif menerima hal-hal yang tidak dapat diterima, bukan hanya sebagai sesuatu yang normal, tetapi juga sebagai keharusan yang tak terhindarkan. Otoritarianisme, Soviet dan Tiongkok, kekerasan Islamis, serta indoktrinasi terhadap anak muda Amerika untuk mempercayai fitnah darah terhadap orang Israel dan Yahudi, dan doktrin pembebasan Palestina, semuanya adalah produk dari taktik ala Orwell yang bertujuan mengubah orang-orang terdidik dan rasional menjadi pelayan patuh bagi rezim jahat. Dan strategi semacam itu juga mengubah negara-negara bebas seperti Amerika Serikat menjadi kediktatoran lockdown COVID selama puncak pandemi. Hari ini di Think Twice, kita akan membahas secara mendalam tentang bagaimana kontrol pikiran bekerja bersama mantan analis CIA dan bintang radio talk show, Buck Sexton, penulis buku baru berjudul Manufacturing Delusion. Halo, dan selamat datang di Think Twice. Kita mungkin berpikir bahwa dunia telah melewati pandemi COVID, tetapi kenyataannya, kita masih berada di tengah sesuatu yang berpotensi sama mematikannya. Bahkan, mungkin jauh lebih mematikan daripada virus yang membuat dunia jungkir balik pada tahun 2020. Wabah psikologis yang telah menjadikan berbagai agenda radikal sebagai senjata telah menyebar ke seluruh dunia, dan hasilnya adalah meluasnya terorisme Islamis serta ekstremisme lingkungan. Proses yang sama juga memicu kepercayaan pada ideologi gender dan gagasan aneh bahwa menciptakan Palestina yang bebas serta menghapus satu-satunya negara Yahudi di dunia adalah solusi ajaib untuk menghilangkan penindasan di dunia. Dan hal itu juga sama mudahnya untuk meyakinkan orang-orang bahwa mereka akan diselamatkan dari kematian melalui lockdown, masker, dan vaksin. Penyebaran ide-ide beracun ini yang berhasil telah dimungkinkan oleh taktik yang sama yang digunakan oleh rezim diktator komunis untuk meneror rakyat Uni Soviet selama lebih dari 70 tahun dan masih digunakan oleh rezim totaliter serta kediktatoran lain seperti Tiongkok Komunis dan Korea Utara. Hingga hari ini, semuanya tetap berkembang dengan menyebarkan ilusi tentang dunia yang ditegakkan melalui strategi yang cerdik. Hal itu pada dasarnya mencuci otak masyarakat luas agar mempercayai hal-hal yang sebenarnya akan langsung ditolak oleh orang-orang yang berpikiran sehat. Bagaimana hal ini bisa terjadi baik di negara-negara bebas maupun rezim otoriter? Kami senang hari ini bisa menghadirkan seseorang yang telah mempelajari isu ini secara mendalam dan telah menulis buku baru yang membahas bagaimana semua ini bekerja. Buck Sexton, yang dikenal secara profesional sebagai Buck Sexton, adalah mantan petugas CIA yang pernah bertugas di pusat kontra-terorisme agensi tersebut dan di kantor analisis Irak. Setelah itu, dia bekerja di Departemen Intelijen Kepolisian Kota New York, menangani kasus-kasus terorisme. Sejak saat itu, dia memulai karir yang sukses di radio, di mana dia menjadi pembawa acara Buck Sexton Show. Lalu, pada tahun 2021, dia bergabung dengan Clay Travis untuk membawakan acara Clay Travis dan Buck Sexton Show yang menggantikan Rush Limbaugh di stasiun radio bincang-bincang konservatif di seluruh negeri. Mereka meluncurkan kembali program tersebut pada tahun 2025 di 550 stasiun radio afiliasi dan sekarang menjalankan jaringan podcast mereka sendiri. Dia adalah penulis dua buku, yaitu Occupy American Spring: The Making of a Revolution, yang terbit tahun 2012, dan yang baru saja diterbitkan Manufacturing Delusion: How the Left Uses Brainwashing, Indoctrination, and Propaganda Against You. Buck Sexton, selamat datang di Think Twice. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Baiklah Buck, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini. Saya ingin mulai dengan menanyakan mengapa Anda memilih untuk menulis buku ini pada saat ini. Dan menurut saya yang tak kalah penting, mengapa Anda memilih untuk menulis sesuatu yang sekaligus merupakan sejarah tentang taktik pengendalian pikiran ala Orwell yang digunakan oleh rezim dan gerakan jahat, sekaligus juga merupakan polemik tentang bagaimana hal ini memengaruhi diskusi kita mengenai isu-isu saat ini. Ya, Anda tahu, Yonatan, saya sudah menunggu lama untuk menulis sebuah buku. Sebagian karena saya bersikeras untuk benar-benar menulisnya sendiri. Yang suka saya tekankan karena menurut saya itu semakin, bisa dibilang, menjadi seni yang hilang. Dan itu penting.
Dan saya adalah seseorang yang ingin melihat lebih banyak orang yang mencari nafkah di bidang komentar dan konten untuk menulis buku mereka sendiri. Jadi itu pendapat pertama saya tentang hal itu, daripada menggunakan penulis bayangan atau orang lain untuk melakukannya untuk mereka. Jadi saya benar-benar menulis bukunya sendiri. Jadi itu memakan waktu cukup lama, termasuk 6 bulan proses peninjauan CIA, karena saya adalah seorang perwira CIA dan saya punya kewajiban seumur hidup, apapun yang berkaitan dengan pekerjaan saya di CIA. Saya harus melewati proses itu sebelum menerbitkan. Jadi, alasan atau ide dari buku ini sebenarnya adalah, ya, orang-orang menjadi gila selama COVID. Saya rasa itu sudah sangat jelas. Dan saat itu, saya mencoba memberitahu orang-orang bahwa banyak kegilaan sedang terjadi, dan saya malah diteriaki karena ide kebijakan saya seperti, "Hei, kalau kamu masih muda dan sehat, jalani saja hidupmu. Ini gila. Kita semua pasti akan kena ini." Dan kamu tahu, orang-orang bilang saya seperti pembunuh nenek-nenek dan segala kegilaan lainnya. Ngomong-ngomong, tidak ada satupun yang pernah meminta maaf. Iya, Saya juga belum pernah menerima permintaan maaf dari platform manapun yang memberi saya teguran atau mengeluarkan saya, termasuk YouTube dan Facebook, serta PolitiFact yang menulis seluruh artikel tentang saya. Tapi ini bukan buku tentang COVID kan? Dan inilah yang terjadi. Saya harus memberitahu penerbit saya tentang hal ini. Dan patut diapresiasi mereka memahami hal ini. Jadi, oke, kita tahu pasti bahwa orang-orang bisa seperti itu. Dan maksud saya, jutaan dan jutaan orang di Amerika pada dasarnya bisa kehilangan arah dan menjadi gila. Dalam skenario tekanan yang tepat, apa yang disebut konsensus para ahli, daya tarik emosional, semua hal ini bersatu, kecemasan, manipulasi. Jadi saya bilang, oke, kita tahu bahwa itu nyata. Itu juga terjadi di bidang kehidupan lain kok. Dan itu juga terjadi di bidang politik lain. Hanya saja skalanya tidak sebesar yang kita lihat selama COVID. Jadi apa benang merahnya? Apa persamaan antara orang-orang yang, maksud saya, dalam proses manipulasi, dalam penciptaan delusi, yang tentu saja adalah judul bukunya. Bagaimana cara menciptakan delusi sehingga orang-orang berpikir bahwa mereka seharusnya tidak punya anak karena jejak karbon dan perubahan iklim, yang memang merupakan fenomena nyata? Maksud saya, bagi saya, itu adalah gangguan kecemasan. Seseorang seharusnya pergi dan mencari bantuan profesional jika mereka benar-benar berpikir bahwa memiliki anak akan membebani dunia. Anda tahu, soal iklim. Atau bagaimana Anda meyakinkan orang bahwa puluhan ribu pria kulit hitam dibunuh oleh polisi setiap tahun tanpa konsekuensi dan hanya karena rasisme semata. Seperti yang dilakukan gerakan BLM dan seperti yang ditunjukkan oleh hasil jajak pendapat. Jadi ini adalah ide-ide gila atau ini adalah delusi. Dan ada hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang menghubungkan semua keyakinan yang sebenarnya. Dan kamu tadi bertanya tentang sejarah. Sejarah itu mulai terangkai ketika aku berkata, tunggu dulu, siapa yang telah melakukan ini dengan paling baik? Di mana mereka sebenarnya berada di tingkat profesional, kalau boleh dibilang. Di tingkat 1 dalam menciptakan delusi. Dan itu adalah totalitarianisme abad ke-20. Dan sebenarnya, mereka mempelajari dan sangat jelas terobsesi dengan ide menciptakan realitas palsu yang harus dijalani orang-orang. Jadi, saya kemudian melihat apa yang mereka lakukan, melihat taktik-taktik itu, dan menerapkannya pada berbagai skenario politik yang berbeda. Dan semuanya saya rangkum dalam sebuah buku yang sejauh ini sangat dinikmati orang-orang, dan mereka banyak belajar darinya. terima kasih sudah menyimak Think Twice. Baik Anda mendengarkan kami di salah satu platform podcast atau menonton kami secara langsung di Facebook, X, atau di saluran YouTube JNS, mohon untuk menyukai dan atau berlangganan JNS. Klik lonceng untuk notifikasi dan berikan ulasan yang baik untuk kami. Selain Think Twice, ada juga podcast harian Jonathan Tobin, di mana saya berbagi lebih banyak berita dan analisis kepada Anda tentang isu-isu paling penting yang kita hadapi saat ini. Anda dapat menemukan acara harian tersebut dengan nama Jonathan Tobin Daily di saluran JNS, dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Dan sekarang kita kembali ke program hari ini. Menurut saya ini sangat relevan saat ini, dan sangat penting bahwa Anda benar-benar kembali ke prinsip-prinsip dasar dalam sejarah. Karena Anda tahu, ini tidak dimulai, Anda tahu, pada tahun 2020 Anda tahu, dengan pandemi atau dengan BLM. Atau hari ini Anda tahu. Orang-orang berlarian sambil berteriak, "Bebaskan Palestina!" dan berpikir bahwa sedang terjadi genosida di Gaza. Ini adalah taktik yang sama, naskah yang sama dalam beberapa hal sudah pernah ditulis sebelumnya, dan tetap saja kita reaktif. Kita selalu tampaknya, Anda tahu, orang-orang selalu tampaknya terjebak lagi.
Sekarang, ketika kebanyakan orang memikirkan frasa pengendalian pikiran atau cuci otak, mereka cenderung memikirkan ilusi yang menyeramkan, seperti rezim totaliter di masa lalu seperti Uni Soviet melalui karya-karya George Orwell dan bukunya 1984, atau bahkan film seperti The Manchurian Candidate yang tadi Anda sebutkan. Namun meskipun Anda membahas bagaimana taktik semacam itu menghasilkan pelaku bom bunuh diri, anggota sekte, ini lebih dari sekedar tentang kelompok-kelompok terisolasi di Amerika. Kelompok yang kebanyakan orang Amerika anggap sebagai orang gila. Ini juga tentang bagaimana tren yang sedang populer membimbing budaya populer kontemporer kita sendiri, bukan? Ya, dan inilah mengapa saya memulainya di setiap bab. Dan saya membaginya berdasarkan variasi dari pendekatan utama atau cara di mana, entah itu biasanya pemerintah dalam kasus ini, tapi juga bisa berupa keyakinan, ide, sekte, kelompok teroris, dan mereka akan mendorong sesuatu. Dan saya mulai dengan waktu saya di Nigeria, yang merupakan penugasan luar negeri pertama saya. Jadi ada beberapa hal menarik tentang karir saya di CIA dari bertahun-tahun yang lalu, yang sebelumnya belum pernah bisa saya bagikan. Jadi saya berada di Nigeria pada masa-masa awal radikalisasi yang nantinya akan berubah menjadi Boko Haram sekitar 1 dekade kemudian. Dan Boko Haram menjadi kelompok teroris paling mematikan kedua di dunia berdasarkan jumlah korban jiwa setelah ISIS pada puncak kejayaan ISIS atau negara Islam. Jadi ketika negara Islam melakukan hal-hal terburuk yang pernah mereka lakukan, seperti memperbudak orang Kurdi dan membantai seluruh desa, serta berbagai tindakan lainnya, mereka adalah satu-satunya kelompok di dunia yang membunuh lebih banyak orang dalam aksi terorisme dibandingkan Boko Haram di Nigeria. Jadi Boko Haram mendapat perhatian yang jauh lebih sedikit, perhatian di barat. Tetapi ada bom bunuh diri maksud saya, bom bunuh diri di gereja. Gereja sayangnya menjadi kejadian tragis dan rutin. Segala macam kekejaman mengerikan yang didasarkan pada ideologi. Jadi, saya mulai dengan seperti apa bentuknya, apa saja tanda-tanda awalnya, dan bagaimana cara Anda mulai melihat sebuah masyarakat atau kelompok dalam masyarakat mulai beralih ke radikalisme. Dan itu membawa saya dan saya ingat melihat, anak-anak yang berada di luar masjid. Sekarang, apakah mereka sedang diradikalisasi? Mungkin iya, mungkin tidak. Intinya adalah, jelas ada jalur-jalur yang sedang digunakan. Jadi saya mulai mendalami hal ini di awal masa saya di lembaga tersebut. Dan kemudian awal dari pencarian saya untuk memahami bagaimana orang-orang dari segala usia bisa diradikalisasi. Sejujurnya, atau siapapun yang bisa, Anda tahu, memahami dasar-dasar dari apa yang terjadi di sekitar mereka. Dan kemudian, hal itu membuat saya menelaah pengkondisian dan Pavlov di masa-masa awal dalam memahami. Anda tahu, pertanyaan tentang Pavlov itu sangat menarik. Saya akan ceritakan, Jonathan. Saya punya banyak sekali halaman tentang Pavlov di buku itu. Dan akhirnya dipotong karena saya terlalu mendalami Pavlov. Orang biasanya mengaitkannya dengan lonceng, anjing, dan air liur. Benar, Anda tidak selalu mengaitkannya dengan masalah ini. Tapi menurut saya, Anda memang berpendapat bahwa semuanya dimulai dari sana. Ya, sangat benar. Dan Soviet, terutama sejak Stalin dan setelahnya, mencoba menggunakan warisan Pavlov untuk tujuan mereka sendiri. Pada dasarnya seperti sumber pemikiran ilmiah bagi seluruh manusia Soviet baru, dan seluruh eksperimen masyarakat Soviet baru yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Karena dia adalah ilmuwan terbesar, benar-benar, yang mereka miliki. Setidaknya berdasarkan reputasi, menurut saya yang pernah mereka hasilkan. Dia adalah peraih Nobel. Tapi lebih tepatnya, pencariannya adalah untuk memahami di mana otak dan tubuh benar-benar saling berhubungan. Dan itu lebih dari sekedar. Pertama-tama, seperti yang saya bahas di buku, itu adalah metronom atau bel. Sebenarnya bukan lonceng. Dan itu bukan tentang melatih. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia sedang melatih anjing. Dia menggunakan anjing sebagai hewan percobaan. Kamu tahu, sama seperti orang-orang menguji berbagai hal pada hewan, yang sebenarnya bisa sangat kontroversial. Dan omong-omong, pengujiannya akan sangat kontroversial menurut standar kita sendiri. Jadi tentu saja, jika kamu pecinta anjing, ada beberapa hal yang sangat sulit. Dan saya juga pecinta anjing. Ada beberapa hal yang sangat sulit yang kamu pelajari tentang laboratorium Pavlov. Tapi bagaimanapun, dia mencoba memahami di mana sebenarnya pikiran memiliki efek langsung pada tubuh. Dan dia juga mencoba mencari cara untuk menciptakan tipe manusia yang lebih sempurna. Seperti yang dia katakan, pada dasarnya, bagaimana kita bisa membuat agar tidak ada penyakit bawaan. Jadi, dia punya ambisi yang jauh lebih besar dalam penelitiannya.
Tapi yang membuat dia terkenal adalah penelitian tentang sekresi lambung yang dia lakukan. Dan sebagian dari itu, maksudnya asam lambung. Dan sebagian dari itu adalah, oke, jadi kamu bisa melihat sesuatu dan perutmu sendiri bisa benar-benar memberi respons fisiologis. Nah, lalu itu mulai membuat orang bertanya-tanya, seberapa dalam hal itu bisa terjadi, dan seberapa jauh responsmu bisa menjadi hampir otomatis. Dan itu membawa saya ke cerita tentang banjir di laboratorium, yang saya ceritakan di buku, yang sangat menarik bagi Pavlov dan timnya. Versi singkat dari cerita ini, yang menurut saya sebaiknya orang membaca bukunya, meskipun di buku juga diceritakan dengan cukup singkat, adalah bahwa laboratorium tersebut kebanjiran di tempat yang sekarang bernama Sankt Petersburg. Tempat Pavlov melakukan penelitian, dan anjing-anjing itu mengira mereka akan, kamu tahu, anjing-anjing itu memang hewan, tapi mereka sangat sadar akan bahaya yang mereka hadapi. Mereka pikir mereka semua akan mati. Mereka pikir mereka semua akan tenggelam. Dan asisten laboratoriumnya masuk ke sana pada saat-saat terakhir dan berhasil menyelamatkan anjing-anjing itu. Dan itu jelas merupakan akhir yang bahagia. Namun yang menarik adalah ada perubahan kepribadian besar pada beberapa anjing dan sebagian dari pengkondisian mereka, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan respons tertentu terhadap berbagai rangsangan yang diberikan oleh laboratorium Pavlov hilang. Nah, sekarang kita tahu bahwa trauma bisa mengubah jaringan saraf di dalam diri kita. Dan kita tahu, kamu tahu, kita sekarang lebih banyak tahu tentang hal ini. Dan sekarang orang-orang akan membicarakan PTSD secara terbuka, baik itu dari perang atau dari situasi lain. Kamu tahu, kalau kamu mengalami kecelakaan mobil yang hebat, orang-orang bisa mengalami PTSD dari situ. Dan itu bisa menimbulkan respon fisiologis yang ekstrim. Lalu kita melihat apa saja yang kemudian dicoba oleh rezim-rezim totaliter selama katakanlah 50 tahun berikutnya secara agresif, atau 60 tahun berikutnya secara agresif. Dan itu, bisakah kita menciptakan sebuah masyarakat di mana ada begitu banyak trauma buatan dan begitu banyak kontrol, sehingga kita juga bisa mengendalikan pikiran? Dan inilah yang benar-benar terjadi, baik itu di Tiongkok Mao, Uni Soviet, maupun Korea Utara. Dan saya membahas beberapa program tersebut. Iya, dan menurut saya ini juga sangat menarik. Anda juga membahas bagaimana hal ini terhubung dengan apa yang kita sebut sindrom Stockholm. Dan ketika berbicara tentang penerimaan berbagai ide, tampaknya masyarakat secara keseluruhan telah menjadi sandera para ideolog dan kaum totaliter. Dan di buku Anda menguraikannya. Anda berbicara tentang mentisida, cuci otak, hukum yang dijadikan senjata, fobia yang dipaksakan, isolasi, konstruksi identitas, dan propaganda sebagai cara para pengendali pikiran bekerja. Jelaskan kepada kami bagaimana ini bekerja. Bukan hanya, Anda tahu, di lingkungan yang dikendalikan seperti Uni Soviet, di mana orang-orang takut dengan ketukan di pintu. Tapi juga di forum publik Amerika yang pada dasarnya bebas, Anda tahu, dan bukan hanya di sel penyiksaan seperti dalam novel 1984. Ya, benar sekali. Maksud saya, itu juga kuncinya, bahwa meskipun saya suka menulis tentang sejarahnya, saya ingin membuatnya sangat relevan dengan masa kini. Jadi saya membahas beberapa situasi yang sedang terjadi saat ini. Jadi inilah setidaknya seni dari tesis saya atau dari buku yang benar-benar harus saya yakinkan kepada penerbit saya. Karena mereka bilang, lihat, kamu tahu, kamu harus menjelaskan. Jika kamu akan membicarakan tentang cuci otak ala Maois misalnya, saya ambil itu sebagai contoh yang saya pahami. Ngomong-ngomong, seluruh sejarah cuci otak, dari mana istilah itu berasal, itu ada di dalam buku. Orang-orang harus tahu bahwa mereka sendiri tidak menyebutnya cuci otak. Orang Amerika yang menyebutnya cuci otak. Mereka menyebutnya reformasi pemikiran. Yang sangat menarik karena itu menunjukkan bahwa ini bukan hanya soal penghapusan. Istilah yang sangat Orwellian. Istilah yang sangat-sangat Orwellian. Ini juga tentang rekonstruksi apa yang kamu pikirkan. Mereka ingin melampaui sekedar, kamu tahu, kamu bisa memaksa seseorang untuk menyerah dan membuat mereka bingung di dalam sel, dan tiba-tiba mereka mengoceh tidak jelas. Komunis Tiongkok ingin orang-orang keluar dan mengucapkan slogan wajib dengan penuh semangat. Jadi, bagaimana kamu melakukannya pada seseorang? Termasuk tawanan perang Amerika di Korea. Tepat sekali. Dan lebih dari itu, omong-omong. Orang bilang, ya tentu saja, kamu tinggal menodongkan pistol ke kepala seseorang. Tidak. Beberapa tawanan ini, terutama yang paling terkenal, adalah para pembelot dalam konteks perang Korea. Orang Amerika yang ingin tetap tinggal di sana. Setelah dijadikan alat propaganda, dalam studi Robert Lifton yang benar-benar sangat berpengaruh tentang cuci otak, orang-orang yang bebas akhirnya bisa membebaskan diri. Dan dalam wawancara awal, mereka tentang apa yang telah dilakukan kepada mereka dalam program cuci otak Tiongkok. Dan ini adalah orang-orang Barat, omong-omong, bahkan bukan orang Tiongkok sendiri. Mereka berkata, ya, saya mengerti. Dan mereka sedang membangun kembali masyarakat. Dan kamu tahu, saya bisa melihat mengapa mereka melakukannya.
Ini yang kita sebut sindrom Stockholm. Pemrograman yang mereka terima begitu kuat di pikiran mereka, sehingga butuh waktu bagi mereka untuk menyadari bahwa mereka baru saja benar-benar disalahgunakan dan dihancurkan. Nah, bagian penting dalam menghubungkan semua ini, maksud saya akan memberikan contoh karena saya sebutkan di buku, dan untuk siapapun, sekali lagi, saya harap semua penonton Anda yang sangat cerdas akan membeli satu eksemplar untuk diri mereka sendiri. Tapi, seperti yang saya katakan di buku, maksud saya bukan bahwa kita semua sedang dimasukkan ke dalam kamp pendidikan ala Maois. Maksud saya adalah, otak bekerja melalui jalur-jalur tertentu. Pikiran kita, emosi kita, benar? Ini lebih dari sekedar neurotransmitter dan neurokimia saja. Ini tentang bagaimana kita berfungsi sebagai manusia. Ada hal-hal tertentu yang kita semua inginkan, ada hal-hal tertentu yang kita semua takuti. Dan ada cara-cara di mana hal-hal ini untuk tujuan politik bisa dieksploitasi secara khusus dan digunakan untuk melawan kita. Jadi pengakuan, ini adalah sesuatu yang dibahas dalam buku itu secara cukup rinci. Dalam sistem reformasi pemikiran Tiongkok Maois, pengakuan saja tidak cukup. Mereka akan memukuli Anda. Mereka akan memasukkan Anda ke dalam sel. Dan tentu saja, mereka bisa saja mengeksekusi semua orang ini. Tapi mereka mencoba melakukan lebih dari itu, bukan? Atau mereka sedang Mencoba, itu. jauh lebih ambisius dari itu. Jauh lebih ambisius. Mereka mencoba mereformasi masyarakat. Itu hal yang berbeda dari sekedar, kamu tahu, membuat semua orang berbaris dan menembak mereka di belakang kepala, yang juga dilakukan oleh kaum totaliter. Tapi ini adalah, oke, sekarang kamu berada dalam tekanan yang sangat ekstrim. Kamu harus mengakui kejahatan-kejahatan mengerikan yang kamu lakukan. Sekarang, orang-orang yang menyuruhmu mengaku, mereka tahu bahwa kamu tidak melakukan hal-hal itu. Dan kamu tahu kamu tidak melakukan hal-hal itu. Tapi akhirnya, setelah semua tekanan itu, kamu menyerah dan kamu berkata, baiklah, aku akan bilang aku adalah mata-mata untuk Inggris, dan aku mengirimkan komunikasi ke Hong Kong, dan kamu tahu, dalam konteks Tiongkok tahun 1950-an seperti ini, aku melakukan hal-hal itu. Dan kemudian mereka akan memukulmu lebih parah lagi, dan mereka akan memperlakukanmu dengan lebih kejam lagi, karena mereka akan berkata, tidak cukup tulus. Itu masih belum cukup tulus. Lalu mereka akan kembali, dan kamu akan melalui proses itu lagi, dan kamu akan berkata, baiklah, dan kamu akan menambahkan sesuatu. Dan mungkin mereka akan berkata, ya, ini sedikit lebih baik, tapi masih belum cukup tulus. Dan mungkin mereka akan memaksamu menulis pengakuan palsumu 5 kali, 10 kali, berapapun, 20 kali, sebanyak yang mereka mau. Dan pada akhirnya, ketika mereka merasa kamu sudah begitu hancur sampai kamu sendiri tidak lagi bisa membedakan dalam pikiranmu sendiri antara apa yang benar-benar kamu lakukan dan apa yang sebenarnya terjadi. Karena kamu jadi begitu kreatif dengan pikiranmu sendiri. Seperti, mungkin saat aku mengatakan sesuatu kepada orang ini waktu itu. Mungkin aku memang melakukan tindakan pengkhianatan atau sabotase. Atau mungkin ketika kamu sudah yakin bahwa kamu benar-benar melakukan sesuatu yang salah, lalu mereka akan berkata, oke. Dan mereka akan memindahkanmu ke sel dengan kondisi yang lebih baik. Kamu akan masuk ke semacam kelas reedukasi di mana kamu harus belajar tentang teori komunis. Tapi itu terjadi ketika mereka benar-benar sudah menghancurkan mentalmu. Dan aku bilang, oke, kita semua tidak berada di sel komunis. Apa sebenarnya? Mengumumkan privilege kulit putih yang harus dilakukan anak-anak di kampus-kampus perguruan tinggi. Benar, apa itu pengakuan privilege kulit putih? Apakah ada yang akan melakukan sesuatu? Apakah ada yang benar-benar akan mengubah kebiasaan mereka? Atau mereka pasti tidak akan mengubah pengakuan wilayah adat? Pengakuan. Satu lagi, Pengakuan wilayah adat. apa sebenarnya maksudnya? Itu untuk membuatmu merasa bersalah, sehingga kamu merasa berutang sesuatu kepada orang-orang di sekitarmu. Lalu mereka bisa memberitahumu bagaimana seharusnya kamu merasa tentang hal-hal lain, supaya kamu bisa menebusnya, supaya kamu bisa menjadi orang baik. Tapi itu juga merupakan bentuk tunduk. Itu artinya, saya tunduk pada omong kosong apapun yang ingin kamu bebankan kepada saya. Dan kemudian, saya masuk ke topik mentisida dan transgenderisme. Dan inilah mengapa, sayangnya, bagi orang-orang yang ingin terlihat sangat sopan, menggunakan kata ganti yang dipilih seseorang itu bukan hanya soal kesopanan. Ini tentang membuatmu menjadi bagian dari dan ikut serta dalam sebuah kebohongan. Dan ini adalah pijakan awal. Ini adalah titik masuk untuk semua pengondisian lain yang kemudian terjadi. Dan begitu kamu melakukannya, Kamu tidak akan berhenti. Itulah intinya. Menurutku itu analogi yang jelas. Dan ini juga alasan kenapa menurutku pihak kiri sangat terobsesi dengan ide ini. Dan mereka memang jelas begitu, meskipun hasil jajak pendapat publik sangat telak. Kamu tahu ada beberapa bidang,
Perubahan iklim salah satunya. Mereka agak sedikit mengurangi hal ini. Dan maksudku perubahan iklim yang bersifat apokaliptik, orang-orang yang tidak mau punya anak atau yang, kamu tahu, benar-benar mengalami kecemasan dan tidak bisa tidur di malam hari karena perubahan iklim. Yang kalau ada yang berpikir itu tidak nyata, New York Times menulis tentang ini secara terbuka dan mereka menulisnya untuk pembaca mereka sendiri. Mereka tidak menulisnya untuk mengejek mereka. Mereka bilang, ya ampun, lihat betapa berdedikasinya pejuang melawan perubahan iklim ini. Tapi kamu tahu, menurutku ketika kamu melihat berbagai jalan yang ditempuh orang-orang ini, ada begitu banyak resonansi politik. Sayangnya, hari ini, inilah yang sedang terjadi. Inilah yang sedang dialami orang-orang. Itulah kenapa buku itu benar-benar menyentuh titik sensitif banyak orang. Kalau mereka bisa membuatmu mengatakan, kembali ke soal transgender. Kalau mereka bisa membuatmu mengatakan bahwa penis adalah vagina, apalagi yang tidak bisa mereka buat kamu katakan? Maksud saya, Ini seperti, kamu tahu, kamu masih kecil dan kamu tahu ini laki-laki, ini perempuan, ini anak laki-laki, ini anak perempuan. Jika mereka bisa membuatmu mengingkari pemahaman dasar tentang realitas itu, inilah komponen mentisida, pembunuhan pikiranmu. Maka pada dasarnya kamu telah merusak kemampuanmu sendiri untuk bernalar dan membedakan, dan kamu sudah menjadi sasaran apapun bentuk viktimisasi psikologis lain yang mereka siapkan untukmu. Ya. Jadi, menurut saya itu sangat penting karena setelah kamu melakukannya, jika kamu adalah Winston Smith di ruang penyiksaan dalam 1984, kamu mengakui bahwa 2+2 sama dengan 5 dan bahwa kamu mencintai Big Brother. Dan kemudian, kamu tahu, mereka bisa membuatmu mengatakan apa saja. saya menyebutkan, kamu tahu, 1984 maksud saya. 1984 karya Orwell, menurut saya adalah salah satu buku terpenting dan salah satu buku paling penting yang pernah ditulis dalam bahasa apapun di abad ke-20. Dan itu adalah salah satu buku yang menurut saya memang sebaiknya dibaca beberapa kali dalam rentang waktu tertentu. Buku itu layak untuk dibaca ulang, dan dipahami. Namun, hal yang saya ambil dari buku itu, khususnya untuk buku ini, adalah bahwa jika kamu ingin tahu kapan benar-benar terjadi sesuatu seperti mentisida, atau ketika mereka benar-benar sudah menguasainya, ingat, mereka akan sedikit melonggarkan dan membiarkannya pergi. Ketika dia akhirnya berbalik melawan orang yang dia cintai dan berkata, ambil dia. Kamu tahu, mereka memasukkan sangkar berisi tikus, dan dia berkata, ambil dia saja, dia pengkhianatnya, dia pengkhianatnya. Dan ini tentang menghancurkan. Disinilah sampai pada tingkat naluri hewani manusia, menghancurkan dirimu, kamu akan menyadarinya. Rezim totaliter, mereka selalu ingin menciptakan masyarakat para pelapor. Masyarakat di mana orang tua tidak bisa merasa aman dari anak-anak mereka yang melaporkan mereka. Dan sebaliknya, saya lupa namanya. Tapi tentu saja ada cerita apokrif tentang si kecil Morozov, atau apapun namanya. Ya, di Uni Soviet. Anak laki-laki di Uni Soviet yang melaporkan keluarganya sendiri, melaporkan orang tuanya sendiri. Maksud saya, tapi ini adalah gambaran terbaik dari masyarakat yang dicuci otaknya dan mengalami mentisida. Apa ada yang lebih baik dari itu? Dan saya akan bilang, baiklah teman-teman, kita tidak hidup di Uni Soviet. Berapa banyak orang, jika kamu dengarkan secara khusus, maksud saya, dan lihat, saya akan bilang padamu, dan ini adalah hal yang benar-benar berbeda. Orang-orang bertanya kepada saya ketika saya menulis buku ini, dan mungkin saya akan masuk ke ranah yang tidak semua orang ingin saya bahas. Ketika saya menulis buku ini, ada beberapa hal yang sekarang sedang terjadi di pihak kanan dalam politik. Beberapa percakapan, bisa dibilang, yang belum dimulai. Buku ini sekarang, Anda tahu, memang butuh waktu, seperti yang Anda tahu. Anda harus menerbitkannya, Anda harus melalui proses peninjauan, Anda harus melakukan semua hal ini. Dan kemudian Anda harus melalui peninjauan CIA. Saya juga mendapat peninjauan. Jadi saya harus melalui semua hal ini. Tapi sekarang ada beberapa ilusi yang dibuat-buat di pihak kanan. Dan saya tidak takut untuk mengatakan itu. Saya tidak. Maksud saya, Anda tahu, inti dari buku ini adalah Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Maksud saya, ada ilusi konspiratif yang Anda tahu, sangat. Entah itu, Anda tahu, sebagian terkait Epstein, Israel, atau Charlie Kirk. Atau Anda tahu, ada banyak hal di luar sana di mana orang-orang hanya mengatakan hal-hal gila. Tapi jutaan orang tampaknya mempercayainya. Dan itu adalah masalah. Itu sesuatu yang... Anda tahu, kita juga. Jadi, tapi saya ingin memperjelas. Inilah mengapa saya mulai memberitahu orang-orang. Saya bilang, apa yang ada di buku, sejarah dan taktik serta semacam analisis inti, itu berlaku lebih dari sekedar paradigma kiri kanan. Hanya saja, saya benar-benar percaya bahwa pihak kiri memiliki masalah yang jauh lebih buruk dengan hal ini secara keseluruhan dibandingkan pihak kanan. Dan hal ini jauh lebih sentral bagi mereka.
Menurut saya, ini masih merupakan hal pinggiran di pihak kanan. Saya pikir hal ini sangat sentral dalam politik Demokrat saat ini. Partai Demokrat atau Demokratik. Terutama, dan kita sudah melihat banyak hal seperti itu dalam beberapa minggu terakhir. Ya, tentu. Ya. Iya, benar sekali. Tapi, dan ini bukan kebetulan, kamu tahu bahwa banyak propaganda yang orang-orang ulangi, kamu tahu, yang mereka muntahkan kembali, awalnya ditulis pada tahun 1960-an dan 70-an oleh propaganda Soviet. Ketika berbicara tentang antisemitisme di Israel, maksud saya itu hanya salah satu contoh saja. Ya, baik. Sekarang saya. Dan mereka mengejar hal yang sama. Maksud saya, hal yang sama, saya membicarakan tentang jalur dan pendekatan psikologis dalam hal ini. Tapi rasa iri dan dendam sangatlah kuat dalam politik manusia, dan selalu begitu. Dan cerita-cerita yang bisa menghubungkan hal-hal itu dan teori konspirasi, omong-omong orang-orang memahami Uni Soviet, entah itu Kuba atau Tiongkok Komunis atau Korea Utara, pola pikir konspiratif. Sekarang, saya tidak menulis tentang ini di buku, tapi ini juga bagian dari riset saya. Ada banyak hal. Ini, Anda tahu, setiap kali Anda menulis sesuatu dan Anda menyukainya, selalu ada banyak hal yang ingin Anda masukkan. Tapi Anda tahu, mereka ingin buku ini tetap ringkas. Maksud saya, memang seharusnya begitu. Ini adalah buku yang tipis, tapi membuka wawasan tentang banyak isu lain. Tepat sekali. Tapi besarnya pola pikir konspiratif yang juga dijalankan oleh rezim-rezim itu, baik secara internal maupun eksternal. Dan contoh sempurna dari hal ini adalah, dan ini benar-benar masih relevan sampai hari ini, siapapun yang menunjukkan sebelum Maduro akhirnya masuk ke fasilitas pemasyarakatan federal, siapapun yang mengatakan bahwa orang-orang bodoh ini telah menghancurkan Venezuela, mereka akan dianggap sebagai antek-antek imperialis Yankee. Mereka bekerja untuk CIA. Mereka, kau tahu, mereka bekerja sama dengan beberapa orang. Dan sayangnya ini sangat kuat, karena pikiran manusia akan dengan cepat terpaku pada teori konspirasi dan tidak ingin melepaskannya, karena tidak ada yang mau merasa dirinya sedang dibodohi. Jadi, begitu mereka sudah setuju, sangat sulit untuk membuat mereka berubah pikiran. Ini agak mirip dengan pola pikir sekte. Maksud saya, sama saja. Orang-orang selalu bertanya, kenapa begitu sulit untuk mengubah pola pikir seseorang yang ada di dalam sekte? Lihat, kalau kamu bilang intinya adalah mereka diisolasi, yang merupakan salah satu taktik dalam buku itu sangat penting. Dan kamu bisa diisolasi dalam konteks sekte dari anggota keluarga, teman-teman, dan hal-hal yang memberi kamu konteks dalam hidupmu. Tapi kamu juga bisa diisolasi, seperti yang dikatakan Hannah Arendt tentang rezim Nazi. Kamu bisa diisolasi sebagai subjek yang teratomisasi. Artinya, kamu yakin bahwa meskipun kamu selalu dikelilingi orang-orang, kamu tetap terpisah dari mereka. Kamu tidak punya hubungan dengan mereka. Dan sebenarnya, ada sesuatu yang jahat tentang mereka atau orang-orang di sekitarmu. Tapi isolasi misalnya, membuat sangat sulit bagi seseorang untuk memutuskan beberapa koneksi dan ikatan itu, atau lebih tepatnya, untuk membangun kembali beberapa koneksi dan ikatan yang telah rusak itu. Dan juga, orang-orang tidak suka mengakui bahwa mereka salah. Itu adalah hal yang sangat mendasar bagi manusia, tapi itu sangat kuat dalam konteks propaganda dan cuci otak. Ya, sangat penting. Begitu banyak aspek menarik dari hal ini. Dan saya ingin membahas bagaimana taktik-taktik ini menghasilkan Islamis yang patuh, serta mereka yang mendukungnya. Tapi pertama-tama, mari kita beralih ke sesuatu yang sudah Anda singgung sebelumnya. Dan saya rasa semua orang di antara penonton kita mengingat dan mengalami, yaitu pandemi COVID. Dan Anda tahu, itu terjadi. Anda tahu, itu berlangsung secara langsung. Anda tahu saat kita semua menyaksikan dan seluruh dunia bebas dicuci otaknya. Saya tidak ragu menggunakan kata itu untuk menggambarkan ketaatan pada perintah dari lembaga kesehatan yang sebagian besar tidak tahu apa-apa. Anda tahu, mereka tidak selalu, Anda tahu, Anthony Fauci tidak, Anda tahu, bukan Stalin. Tapi selama 2 tahun saat pandemi COVID, Anda tahu, berdasarkan apa yang disebut sebagai sains. Tapi ternyata, sebenarnya sama sekali bukan seperti itu. Orang-orang melakukan segala macam hal gila dan saling mengucilkan serta saling melaporkan. Maksud saya, kita semua melihat ini secara langsung di supermarket dan di tempat lain. Dan seperti yang Anda katakan, bukan hanya itu. Kita seolah-olah, iya, itu memang terjadi. Dan sekarang kita tidak melakukannya lagi. Tapi, seperti yang Anda katakan, tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban. Dan lebih dari itu, sampai kita memahami bagaimana itu bisa terjadi, maksud saya, lagi-lagi, rekayasa delusi semacam itu bisa terjadi lagi. Saya sebenarnya berpendapat bahwa jika kita memiliki, katakanlah, sesuatu yang sedikit lebih berbahaya,
dan itu sepenuhnya masih dalam kemungkinan. Ternyata, COVID berdasarkan angka-angkanya memiliki tingkat kematian yang mirip dengan musim flu yang buruk. Dan omong-omong, jika Anda mengatakan itu pada saat itu, Dan jika Anda masih mengatakannya, orang-orang akan marah kepada Anda. beberapa orang akan marah. Mereka salah. Karena Anda masih melihat orang-orang berjalan-jalan dengan masker. Ya, saya rasa itu seperti tahayul pada titik tertentu. Maksud saya, Tapi jika Anda membandingkannya dengan misalnya flu Spanyol yang namanya salah, ternyata dimulai di pangkalan militer Amerika, tapi itu cerita lain. Namun jika Anda mulai dengan flu Spanyol, Anda melihat tingkat kematian sekitar, saya kira, di kisaran 3 hingga 5%. Yang mana, maksud saya, itu akan menjadi bencana besar pada saat itu. Dan memang begitu. Tapi yang saya maksud dalam konteks hari ini adalah seberapa besar dampaknya. Orang-orang akan benar-benar panik secara global, dan semua orang akan berada di media sosial, dan mereka akan mengira ini adalah akhir zaman. Jika hal seperti itu terjadi, haruskah kita punya alasan untuk percaya bahwa sekarang kita lebih tangguh terhadap kebodohan-kebodohan yang dipaksakan kepada kita semua? Maksud saya, Anda tahu, saya dulu sering bercanda tentang hal ini, karena saya siaran radio selama pandemi. Dan saya, Anda tahu, berjam-jam setiap hari dan semuanya. Dan saya sering bercanda bahwa pengalaman yang paling mendekati menjadi seperti penjaga penjara Stalinis sebagai orang Amerika adalah harus berurusan dengan pramugari selama pandemi COVID ketika Anda harus memakai masker ini. Semuanya itu hanyalah alasan sewenang-wenang. Anda tahu, itu hanya alasan sewenang-wenang untuk menjalankan kekuasaan yang sama sekali tidak ada gunanya. Dan mereka semua seharusnya tahu itu. Dan jika mereka tidak tahu, mereka bodoh. Dan saya ingat diberitahu bahwa saya tidak cukup cepat memakai masker di antara setiap suapan. Jadi begini, sains tidak bisa bersifat sewenang-wenang. Dan orang-orang akan bertanya kepada saya, bagaimana? Maksudnya itu harus didasarkan pada hal-hal yang bisa direplikasi, kan? Itulah inti sebenarnya. Jadi begini, misalnya kamu mengambil soal A, saya mengambil soal B. Kita melakukan hal yang sama. Seharusnya kita mendapatkan hasil yang serupa. Jika kita tidak bisa mendapatkan hasil yang sama, atau jika hasilnya benar-benar berbeda, berarti ada sesuatu yang salah. Dan soal masker, orang-orang bilang ke saya, ya itu lebih baik daripada tidak sama sekali, segala macam alasan. Saya bilang, bagaimana kamu tahu? Ini tidak masuk akal. Kamu tidak bisa melakukan ini kadang-kadang. Pada tingkat yang paling mendasar dan rasional menurut saya. Bayangkan jika kamu keluar saat badai topan, dan kamu bilang, ya, saya tidak akan basah karena saya akan memakai jas hujan setengah waktu saja. Maksud saya, ini benar-benar bodoh. Tapi pada dasarnya, itulah yang dilakukan orang-orang. Mereka pergi ke restoran. Saya akan melepas masker saat makan, tapi saya akan memakainya saat pergi ke kamar mandi. Ini benar-benar tidak masuk akal. Itu tidak rasional, itu bersifat tirani. Dan kau tahu, Fauci dan pengkondisian, seperti pengkondisian Pavlovian yang saya bahas. Dan beberapa orang, omong-omong, membahasnya jauh lebih dalam. Maksud saya pikir mereka salah. Dan saya berkorespondensi dengan benar-benar ahli Pavlov yang paling terkenal, setidaknya di negara ini, tentang beberapa pertanyaan yang saya miliki. Dan dia membuat saya tidak mengikuti anggapan itu. Karena ada orang-orang yang mengatakan bahwa Pavlov, Anda tahu, memberikan catatan rahasia kepada Stalin. Maksud saya, itu tidak terjadi. Tapi memang ada pemahaman dari dalam Uni Soviet. Mereka sangat menyadarinya. Maksud saya, dia adalah aset berharga mereka untuk beberapa waktu. Dia hampir mati kelaparan ketika rencana 5 tahun itu pertama kali gagal. Tapi, kamu tahu, mereka membiayai laboratoriumnya, dan mereka sadar betapa kuatnya dia sebagai simbol dari apa yang mereka lakukan. Tapi menurut saya, pengkondisian ala Fauci, maksud saya, seluruh pemakaian masker itu, bagi saya, sangat jelas bagi siapapun yang jujur tentang hal ini. Itu sebenarnya bukan tentang melindungi kamu dari virus. Itu tentang menunjukkan kepatuhan. Dan itu adalah sesuatu yang sudah dikondisikan. Pada dasarnya, itu semua hanyalah sandiwara COVID. Ya, itu hanyalah sandiwara COVID, tapi itu adalah tanda. Itu adalah tanda bahwa kamu salah satu orang baik yang mau mendengarkan dan menjalankan peranmu. Dan itu mengingatkan saya pada hal-hal yang saya lihat. Maksud saya melakukan banyak riset tentang berbagai sekte selama, kamu tahu, dalam proses penulisan buku ini juga. Dan kamu tahu, di dalam sekte, kamu memakai warna-warna tertentu. Kamu memakai pakaian tertentu. Ada hal-hal yang kamu lakukan, semacam manifestasi fisik yang terlihat dari luar. Ngomong-ngomong, maksud saya, itu juga berlaku dalam agama. Tapi saya tidak bermaksud mengganggu hubungan seseorang dengan Tuhan. Saya hanya mengatakan ada hal-hal yang orang lakukan secara fisik yang dimaksudkan sebagai sebuah pertunjukan keyakinan secara lahiriah.
Jika kamu ingin menunjukkan bahwa kamu punya hubungan dengan Tuhan, dan kamu ingin memakai salib, maksud saya seorang Kristen, kalau kamu ingin memakai salib, itu tidak masalah. Tapi kamu seharusnya tidak memakai masker hanya karena, kamu tahu, Lord Fauci yang menyuruhmu kan? Ini maksudnya. Benar. Dan ini adalah ide dasar yang sama, yaitu, itu adalah bentuk menunjukkan kesetiaanmu pada apa yang diperintahkan kepadamu. Itu benar-benar terlepas dari, dan pada dasarnya, setengah dari orang di Amerika benar-benar menerimanya. Maksudku, itu memang begitu. Dan beberapa dari mereka masih melakukannya. Dan beberapa dari mereka masih begitu. Saya masih pergi ke bandara. Saya masih melihat orang-orang. Saya masih melihat orang-orang yang menyajikan makanan kadang-kadang, kamu tahu, dengan masker bedah, dengan masker medis. Ini, kamu tahu, hal yang paling gila, omong-omong, yang menurut saya masih belum benar-benar kita hadapi. Maksud saya salah satu dari orang-orang yang saya masih sangat dan saya harus berhati-hati karena banyak orang, sayangnya, menurut saya seperti mereka, seperti kita melarikan diri dari camp reedukasi kultus Fauci dan Covidisme. Dan sekarang mereka tidak pernah mau mendengarnya lagi. Dan saya bisa agak memahami itu di suatu tingkat karena itu adalah sebuah trauma. Semuanya benar-benar gila dan, kamu tahu, banyak orang benar-benar menderita. Tapi saya masih seseorang yang sangat marah tentang hal itu. Itulah sebabnya melakukan riset untuk buku ini tetap saya lakukan. Saya pikir orang-orang yang berada di kehidupan publik kebanyakan masih pengecut tentang hal ini. Mereka masih tidak mau membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Saya pikir orang-orang tidak benar-benar jujur tentang kegagalan-kegagalan itu. Pemerintahan Biden benar-benar sangat buruk. Dan semua yang mereka lakukan, baik itu mandat vaksin maupun penutupan sekolah yang terus berlanjut, dan semua hal ini sangat buruk. Trump berusaha melawan beberapa hal ini, tapi dia juga sebenarnya bisa menanganinya dengan lebih baik. Ya, dia juga menjadi korban dari hal itu dalam beberapa hal. Dia juga menjadi korban dari hal itu. Dan menurut saya, kita hanya perlu jujur tentang hal itu. Nah, itu tadi sebelumnya. Mereka selalu melompat-lompat. Mereka, lihat saja dengan penutupan-penutupan di awal. Nah, dalam 60 hari pertama, kita sebenarnya tidak benar-benar tahu apa yang kita ketahui. Dan ini, seperti yang saya katakan, menyangkut sains, seharusnya kamu menambah data seiring berjalannya waktu dan menjalankan eksperimen, bisa dibilang seperti itu. Tapi menurut saya, kita harus benar-benar terbuka dan jujur dalam berbicara. Maksud saya sangat frustrasi karena pemerintahan Trump. Sekarang setelah mereka, kamu tahu, mengendalikan semua lembaga ini, di mana laporan-laporan besarnya? Maksud saya, mana pernyataan yang bisa saya lihat di situs CDC yang mengatakan, ya, kamu tahu, studi Cochrane tentang masker menunjukkan bahwa itu sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali. Ya, sebenarnya semuanya benar-benar penipuan. Kami telah melakukan eksperimen berikut untuk menunjukkan bahwa ini adalah penipuan. Itu masih perlu dilakukan. Orang-orang yang berpikir itu tidak perlu dilakukan tidak mengerti. Akan ada, kamu tahu, mutasi, kamu tahu, seperti COVID. Akan ada virus, kecelakaan laboratorium lainnya. Akan ada laboratorium lain, akan ada hal lain. Dan kita akan kembali ke situasi yang sama seperti sekarang, atau seperti sebelumnya, harus saya katakan. Jadi, saya sama sekali belum menyerah, dan saya tidak akan melepaskannya. Tapi maksud saya, memang ada juga hal-hal yang saya harus akui, mereka membuatnya jadi lebih buruk. Ya, yang mana adalah hal lain yang orang-orang tidak sadari. Hal terburuk yang bisa dilakukan adalah membuat semua orang tetap di dalam rumah, menutup taman bermain umum. Plexiglass. Hal terburuk yang bisa kamu lakukan dengan plexiglass adalah membatasi aliran udara di tempat-tempat. Hal terburuk yang bisa kamu lakukan adalah, maksudku, kamu tinggal lihat saja daftarnya. Hal terburuk yang bisa kamu lakukan adalah memaksa semua orang menggunakan ventilator. Aku secara pribadi mengenal satu orang. Aku tahu, aku waktu itu di kota New York, oke? Aku tinggal di New York selama seluruh masa COVID. Aku hanya mengenal satu orang yang meninggal selama pandemi COVID karena masalah yang berhubungan dengan COVID. Dan itu karena dia dipasang ventilator. Dia sebenarnya tidak akan meninggal. Dia meninggal saat menggunakan ventilator. Dan dia meninggal di ventilator karena semua orang panik dan mereka langsung memasang ventilator pada pasien karena mereka semua sangat takut dengan apa yang sedang terjadi. Dan mereka tahu bahwa itu hanya masalah waktu. Sebelum, jika kamu terlalu lama di ventilator, paru-parumu akan meregang dan terinfeksi dan semua hal seperti itu. Jadi dia meninggal. Mereka membunuh orang-orang. Mereka membunuh ribuan orang. Sekarang saya mengerti bahwa itu adalah sebuah kecelakaan, atau itu bukan, kamu tahu. Itu bukan yang mereka maksudkan, tapi itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Ya, jadi maksud saya, itu benar-benar mengerikan. Dan kamu benar, kebanyakan orang tidak mau membicarakannya. Dan memang pemerintah yang seharusnya menetapkan batasan yang tidak boleh dilanggar lagi, mereka memang sudah beralih dari hal itu. Tapi kita seharusnya tidak.
Saya ingin membicarakan sedikit tentang bagaimana taktik yang sama menghasilkan proses di mana hal-hal seperti acara dongeng drag queen yang awalnya hanya dianggap sebagai masalah kebebasan berbicara, kemudian menjadi sesuatu yang wajib. Sesi-sesi yang tujuannya adalah untuk meyakinkan kita agar menormalkan seksualisasi anak-anak. Dan para aktivis lingkungan menggunakan taktik yang sama. Ini kamu tahu, bukan hanya kegilaan COVID saja, itu menyebar ke begitu banyak isu lain yang sedang kita bicarakan hari ini. Ya, benar sekali. Usaha, menurut saya, untuk melibatkan orang-orang ke dalam hal ini. Dan salah satu hal mengerikan tentang, kamu tahu, mentisida dan transgenderisme adalah dua hal yang menjadi satu bab dalam buku itu. Dan mentisida jelas adalah pembunuhan pikiran. Joost Meerlo, yang merupakan seorang psikiater Yahudi Belanda selama Perang Dunia II, yang melarikan diri dari Nazi, sebenarnya sempat dipenjara sebentar. Berhasil melarikan diri ke Inggris, di mana dia menjadi bagian dari tentara Belanda di pengasingan dan bekerja sama dengan Inggris melawan Nazi. Jadi, dia mewawancarai dan menginterogasi anggota senior SS atau perwira tinggi SS. Jadi dia punya, Anda tahu, pengalaman langsung dari dekat tentang cara mereka menjalankan propaganda. Jadi dia adalah seorang psikiater yang duduk bersama para pelaku kejahatan terburuk. Dan dia ingin tahu, dan dia menulis sebuah buku, atau sebenarnya banyak buku, tapi salah satunya, Rape of the Mind, yang merupakan buku penting dalam penelitian saya. Dan salah satu hal yang ingin dia ketahui adalah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Seperti orang Jerman, rakyat Jerman, bukan hanya anggota SS. Tentu saja, bukan barisan depan rezim Hitler yang melakukan genosida. Bagaimana caranya membuat orang-orang setiap hari menjadi sedikit apatis, sedikit terlibat, sedikit saja. Dan itu juga sangat menarik. Dan Anda ingin mendapatkan sebanyak mungkin keterlibatan dari sebanyak mungkin orang, karena tidak ada yang ingin berpikir bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang buruk. Dan siapapun yang bahkan sedikit saja terlibat dalam sesuatu akan jauh lebih mungkin untuk membelanya. Dan inilah sebabnya, misalnya, saya telah menunjukkan bahwa siapapun yang telah melakukan apapun terhadap anak-anak mereka yang berkaitan dengan teori gender, Anda akan sangat kesulitan. Tidak peduli apapun data sebenarnya, tidak peduli apapun hasilnya, meyakinkan mereka bahwa mereka telah merugikan anak-anak mereka sendiri secara tidak dapat diperbaiki akan sangat sulit. Kamu tahu, mereka akan ingin percaya bahwa mereka telah melakukan sesuatu. Kamu tahu, mereka mendengarkan dokter dan mereka melakukannya. Dan sekarang, kamu tahu, kamu sedang menciptakan kelompok orang yang terdelusi yang lebih luas, bisa dibilang, yang akan ingin mempertahankan delusi itu untuk waktu yang lama. Tapi bahkan bisa jauh lebih sedikit dari itu. Dan menurut saya, disitulah Drag Queen Story Hour berada. Kalau boleh dibilang, ini semacam pintu masuk ke dunia keterlibatan transgenderisme. Karena orang-orang datang dan mereka diberitahu, ya ini, kamu tahu, perpustakaan lokal saya yang mensponsori ini. Dan ini pasti adalah hal yang baik. Dan ini tentang penerimaan. Ini tentang apa yang tidak mereka katakan adalah bahwa orang-orang sudah mengetahui hal ini. Maksud saya, DSM sekarang, sayangnya, psikiatri adalah bidang medis yang paling kiri secara afiliasi politik. Itu memang sudah lama terjadi dan sudah diketahui secara luas. Jadi mereka terus mengubah hal-hal di DSM untuk menyesuaikan kebutuhan politik saat ini. Bukan berdasarkan kemajuan ilmiah yang nyata, tapi hanya karena itu agak sulit. Lebih baik kita ubah saja yang itu. Dan salah satu hal yang tidak akan mereka bicarakan, tapi menurut saya Jordan Peterson yang sangat berani, misalnya, sudah cukup bebas membicarakannya adalah autogynefilia, saya percaya. Yaitu di mana orang-orang suka berdandan seperti perempuan sebagai, itu adalah mereka mendapatkan rangsangan seksual dari hal ini. Jadi pria yang berdandan seperti perempuan sudah lama diketahui. Mereka melakukan ini untuk kepuasan seksual mereka sendiri. Bahwa ini seperti pria yang punya fetis aneh terhadap kaki atau semacamnya. Ini pada dasarnya adalah sebuah fetis. Namun hal ini telah diangkat oleh orang-orang menjadi isu identitas yang seolah-olah harus menjadi perjuangan hak sipil. Ya, Perjuangan hak sipil. Anak-anak dan orang tua mereka seharusnya merayakannya. Itu kegilaan. Dan masalah yang kamu hadapi dengan itu adalah, setiap orang tua yang pernah datang ke acara seperti ini, mereka mendengarkan saya dan mereka tidak. Yang mereka dengar hanyalah, kamu tahu, patriarki laki-laki kulit putih. benar, kamu dianggap tidak toleran. Iya, Kamu tahu, saya
Saya memberitahu mereka hal-hal yang respons langsung mereka adalah bertahan dan hanya memuntahkan kebencian yang sangat tajam ke arah saya. Dan saya merasa kasihan pada mereka, karena mereka telah ditipu. Maksud saya, mereka telah mengalami pencucian otak pada tingkat tertentu. Mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang seharusnya secara naluriah diketahui oleh setiap orang tua sebagai sesuatu yang benar-benar. Maksud saya, sangat tidak pantas jika dikatakan dengan halus. Tapi sekali lagi, pihak kiri mendorong hal-hal seperti ini karena itu adalah cara, Anda tahu, pada dasarnya untuk membangun dominasi psikologis atas orang-orang. Karena Anda telah membuat mereka terlibat dalam sesuatu yang merendahkan beberapa kewajiban inti mereka. Anda tahu, dan pemahaman inti mereka tentang dunia di sekitar mereka. Ya, dan saya sangat percaya itu. Hanya saja sedikit mengalihkan, Anda tahu, fokus kita. Begitu banyak perdebatan publik kita, baik tentang isu domestik maupun luar negeri, sangat bergantung pada kemampuan kaum progresif untuk menguasai institusi pendidikan dan budaya, untuk mendoktrinasi generasi-generasi Amerika agar mempercayai doktrin-doktrin beracun seperti teori ras kritis, interseksionalitas, kolonialisme pemukim, dan pihak kiri politik menggambarkan pemaksaan keyakinan-keyakinan ini kepada negara sebagai revisi sejarah yang dianggap perlu. Namun meyakinkan orang Amerika untuk membenci negara mereka dan mengadopsi kultus anti-rasisme, setidaknya dari segi taktik yang digunakan untuk mempromosikannya, tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita bahas, begitu juga dengan kultus jihadisme. Semuanya berputar pada taktik yang sama, bukan? Dan memang benar, maksud saya, satu hal, dan berdasarkan latar belakang saya, orang-orang bertanya kepada saya, Anda tahu mengapa Anda menulis buku ini? Dan saya bilang, ya, saya adalah seorang petugas CIA di Pusat Kontra-Terorisme yang bekerja melawan teroris jihadis, termasuk di lapangan di Irak, Afghanistan, dan Nigeria. Saya membaca komunikasi mereka. Saya mendengar, Anda tahu, saya membaca dan mendengar rencana mereka. Menargetkan mereka sebagai sel-sel yang berbeda. Jadi Anda tahu, apakah pekerjaan itu terlibat dalam apa yang kami sebut GWOT, Perang Global Melawan Teror, yang sebenarnya hanyalah sebuah istilah umum. Istilah umum untuk operasi militer melawan sekte kematian jihadis, yang sayangnya telah menyebar ke seluruh dunia. Dan ini adalah sesuatu yang, Anda tahu, menurut saya, harus ditanyakan. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting dan sangat valid tentang apa yang sedang terjadi, dari mana orang-orang itu berasal. Katakanlah, seseorang yang tumbuh di Birmingham, Inggris, akan menonton video secara online. Apakah itu Anwar al-Awlaki atau hanya semacam propaganda umum? Anda tahu, dari saya propaganda Al-Qaeda. Mereka akan menonton video secara online lalu berkata, saya akan pergi ke Suriah dan saya akan menjadi pelaku bom bunuh diri. Saya akan meledakkan diri saya dan saya akan membunuh orang-orang tak bersalah. Dan kamu tahu, itu adalah hal yang sangat radikal, kan? Ini adalah masalah psikologis yang sangat dalam, dan bukan hanya terjadi sekali. Kamu tahu, orang-orang bilang, bagaimana dengan penembak di sekolah? Di sini di Amerika, kita juga punya kasus seperti itu, tapi penembak di sekolah juga terjadi di tempat lain. Tapi kamu akan bilang, ya, di situ. Kamu sedang membahas seseorang yang memang seperti itu. Kamu sedang membahasnya. Semacam profil psikologis tertentu, biasanya seseorang yang, kamu tahu, sangat tidak puas, biasanya memiliki sifat psikopat. Maksud saya, itu cenderung jauh lebih dalam terkait dengan penyakit mental. Kamu tahu, cuci otak seperti yang saya bicarakan. Atau kamu bisa menyebutnya radikalisasi. Itu istilah yang umumnya digunakan di kalangan jihadis, kan? Jalur radikalisasi, sesuatu yang saya pelajari selama bertahun-tahun. Itu adalah fenomena yang melibatkan orang-orang yang tampaknya sepenuhnya normal. Dan kamu tahu, saya akhir-akhir ini sering terlibat dalam banyak hal yang cukup panas secara online dengan orang-orang. Karena kamu tahu, Jonathan, saya bisa bilang, saya sudah sering dipanggil Yahudi dalam setahun terakhir. Dan kemudian ada kata-kata lain yang mengikuti, yang biasanya berupa ejekan. Karena posisi saya tentang Israel dan perjuangan mereka melawan Hamas. Dan salah satu hal yang biasanya tidak saya miliki, omong-omong, saya adalah seorang Katolik Roma Anglo-Irlandia. Tapi itu tidak masalah. Saya terima saja apapun yang ingin mereka katakan. Itu tidak mengubah posisi saya. Maksud saya sudah lama memahami bahwa Hamas sebagian besar beroperasi seperti sekte kematian.
Dan kelompok jihadis lain yang saya kenal juga beroperasi sebagai sekte kematian yang mengagungkan mati syahid dan pembunuhan orang-orang tak bersalah demi tujuan politik dan agama tertentu. Dan, Anda tahu, saya selalu teringat pada sesuatu yang terjadi saat saya bekerja di bagian Irak di CIA. Dan ini akan berkaitan dengan proses radikalisasi. Karena orang-orang bilang, ini rumit, ini soal geopolitik. Dan Anda tahu, ada seperti Glenn Greenwald atau Noam Chomsky yang omong-omong menulis Manufacturing Consent, yang menurut saya adalah buku sampah. Tapi saya memang membacanya. Tapi saya memang melakukannya. Ini adalah sedikit tanggapan untuk buku sampah Noam Chomsky, Manufacturing Consent. Tapi maksud saya, orang-orang ini pada dasarnya membebaskan jihadisme dari semua kesalahan, seolah-olah itu bukan benar-benar Islam. Itu bukan benar-benar kesalahan mereka. Selalu saja sebagai respons terhadap sesuatu. Selalu saja, seseorang membuat saya melakukannya. Ngomong-ngomong, itu adalah respons klasik dari seorang narsistik dan psikopat. Kamu yang membuatku melakukannya, tahu? Kamu yang membuatku menusukkan pisau ke punggungmu di dapur. Aku tidak punya pilihan, kan? Maksud saya, ini selalu saja, kamu yang membuatku melakukannya. Tidak pernah ada pemikiran bahwa ada yang salah dengan pendekatan atau cara berpikir saya. Dan kamu tahu, ketika kamu melihat sekte jihadis, waktu itu, ceritanya di sini. Saya sedang bekerja di bagian Irak. Dan saya percaya bahwa kota itu, saya bilang ke orang-orang, saya berkata, apa itu? Setelah 11 September dan 7 Oktober, apa serangan teroris paling mematikan? Kehilangan nyawa terbanyak dalam satu hari di abad ke-21, katakanlah begitu. Benar, jelas, 11 September adalah yang terburuk. 7 Oktober yang terburuk kedua. Apa yang ketiga? Saya bilang ini ke orang-orang dan hampir tidak ada yang mengetahuinya. Hampir tidak ada yang pernah mengetahuinya, karena ini bukan sesuatu yang benar-benar dipikirkan orang. Tapi saya sedang bertugas di bagian Irak saat itu terjadi. Dan saya sebenarnya pernah berada di bagian Irak ini dan tahu di mana tempat itu. Dan pernah ke daerah itu. Dan itu adalah pengeboman yang terjadi di sebuah kota Yazidi. Saya pikir itu terjadi pada tahun 2006 di Catania, yang berada di Irak Barat Laut. Dan Al-Qaeda memutuskan untuk memarkir truk jungkit yang penuh dengan bahan peledak. Pada dasarnya, di sebuah desa yang benar-benar tidak memiliki pertahanan di tengah gurun, yang sama sekali tidak memiliki arti militer atau strategis apapun. Sekarang tidak ada pasukan koalisi yang bisa diserang di sana. Memang, ini benar-benar seperti di pinggiran, di tepi luar. Dan saya pikir mereka akhirnya membunuh. Saya tidak ingat apakah 600 atau 700 orang. Maksud saya, tapi itu benar-benar jumlah korban yang sangat besar untuk apa yang terjadi di sana. Dan saya juga ingat, katakanlah percakapan dan kalangan jihadis pada saat itu. Karena saya berada di lembaga itu, dan saya ingat, saya bisa mengikuti hal-hal ini lebih dekat daripada yang bisa Anda lakukan, bahkan di New York Times atau Wall Street Journal. Dan alasannya adalah, mereka hanya ingin membunuh sebanyak mungkin dari mereka. Ya. Hanya ingin membunuh sebanyak mungkin. Ini pembunuhan demi pembunuhan, karena itu akan membantu menakut-nakuti orang lain. Tepat sekali. Tapi itu hanyalah pilihan kejahatan murni belaka. Tidak ada nilai militer. Mereka bukan ancaman bagi mereka. Mereka memang bukan. Mereka hanya, kami tidak suka mereka. Dan kami akan melakukannya. Jadi mereka melakukan ini adalah entitas jihadis. Ini adalah Al-Qaeda di Irak. Al-Qaeda di Irak yang tentu saja terpecah dari Al-Qaeda asli. Jadi ini selalu membingungkan bagi banyak orang. Tapi Anda tahu, dipimpin oleh Zarqawi. Dan salah satu alasannya sebenarnya karena Zarqawi sangat haus darah terhadap sesama Muslim. Bahkan Al-Qaeda pun merasa, kamu tahu, kita akan mulai kehilangan sedikit dukungan dari pihak kita sendiri di sini, kawan. Tapi ya, mereka memang hanya ingin membunuh sebanyak mungkin orang. Dan mereka sangat bangga dengan itu. Dan Anda juga melihat hal itu pada 7 Oktober. Dan Anda juga melihat hal itu pada 11 September. Dan ini nyata. Dan ini memang ada. Dan tidak ada, Anda tahu, tidak ada video orang Israel atau Amerika menari di jalan karena wanita dan anak-anak telah diperkosa dan dibantai serta dibunuh dalam jumlah besar. Itu tidak ada karena itu tidak pernah terjadi. Jadi saya pikir itu juga sangat penting untuk dipahami dalam seluruh proses ini, yaitu bagaimana orang bisa begitu diprogram sedemikian rupa hingga terjebak dalam delusi.
bahwa kemanusiaan mereka yang paling mendasar digantikan dengan sesuatu yang kejam dan sadis, dan merayakan pembunuhan manusia lain begitu saja. Dan ketika Anda memahami jalur-jalur yang digunakan, saya pikir Anda punya peluang lebih baik untuk mencoba mencegah hal-hal ini atau setidaknya mencoba menarik orang menjauh dari hal-hal seperti ini ke depannya. Ya, saya ingin membahas lebih dalam tentang itu. Seperti yang Anda katakan, rezim totaliter seperti Nazi dan Soviet menggunakan rekayasa delusi untuk melaksanakan sekaligus melegitimasi genosida. Namun metode yang sama sekarang digunakan untuk mempromosikan gagasan bahwa dunia hanya bisa dibebaskan dengan dalih membebaskan Palestina dan melenyapkan Israel, dan dalam prosesnya mengarusutamakan antisemitisme dalam wacana publik Amerika. Dan ini adalah hal yang sama, bukan? Ya, benar sekali. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Dan mengkhawatirkan bahwa hal ini mulai mendapat pijakan bahkan di kalangan kanan, setidaknya pada sebagian orang, meski hanya secara nominal. Atau menurutku ini sulit. Kamu tahu, orang juga berubah. Orang-orang mengubah afiliasi politik mereka seiring menurutku mereka semakin dalam terlibat dalam hal-hal seperti ini. Tapi gagasan bahwa kamu tahu, seluruh upaya hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada dasarnya hanya menjadi satu kecaman besar terhadap negara Israel selama aku hidup. Dan jumlah kemarahan yang dimiliki orang-orang di negara ini terhadap, bukan sekarang. Maksudku, aku bicara tentang tipe-tipe radikal kampus yang selalu bicara soal divestasi dan mereka semua bilang ini apartheid. Semua hal yang biasa itu. Ngomong-ngomong, ini sudah ada sejak lama. Aku ingat retorika yang sama saat aku masih di kampus. Maksudku, kamu mungkin juga pernah melihat hal-hal seperti ini. Memang tidak terlalu meluas, tapi jelas sudah ada. Ada faksi-faksi dan kelompok-kelompok seperti itu. Kaum progresif, mars panjang melalui lembaga-lembaga. Tidak dimulai, kau tahu, pada 8 Oktober. Itu berkembang secara bertahap. Ya, Salah satu hal menarik yang bisa kamu lihat adalah adanya persatuan. Ada aliansi yang terjadi. Orang-orang kadang-kadang menyebut aliansi merah hijau antara komunisme dan Islamisme. Tapi sebenarnya itu hanyalah aliansi dari berbagai ideologi yang semuanya, menurut pendapat saya, memiliki beberapa kesamaan. Sebuah ketidakbertanggungjawaban yang ahistoris dan kurangnya objektivitas terhadap pihak mereka sendiri, yang kemudian membenarkan respons paling radikal dan luas dari pihak mereka. Karena kamu tidak bisa membangun sudut pandang atau proporsionalitas apapun. Semua itu harus dihapuskan atau hanya digantikan dengan narasi palsu. Dan inilah cara kamu mendapatkan orang-orang yang entah bagaimana berada di kampus yang sama. Radikal yang sangat mendukung Kuba dan Venezuela juga sangat mendukung Iran. Juga kamu tahu, mereka bersekongkol dengan kamu tahu, semua kelompok kiri yang sedang tren. Entah itu Antifa atau yang lainnya, kamu tahu yang seperti itu. Apapun itu, semua kelompok ini bersatu, mereka akan bekerja sama. Dan kamu bertanya, apa kesamaan mereka? Dan rasanya memang seperti mereka sedang menendang dinding penyangga peradaban barat. Maksudku, rasanya seperti ada keinginan untuk meruntuhkan semuanya, kalau boleh dibilang. Itu versi mereka dari truk jungkit di Catania di tengah gurun Irak. Bakar saja semuanya, hancurkan semuanya. Dan saya pikir sayangnya itu adalah sesuatu yang harus kita akui memang ada. Maksud saya, ada orang-orang yang memang tujuannya adalah membakar semuanya, agar mereka bisa menciptakan sesuatu yang sempurna. Tapi saya sendiri sebenarnya tidak percaya kalau ada dari mereka yang benar-benar berpikir mereka bisa menciptakan sesuatu yang sempurna, omong-omong. Saya pikir mereka hanya harus meyakinkan diri sendiri seperti itu. Karena kalau tidak, mereka harus bercermin dan menyadari bahwa mereka memang hanya ingin membakar semuanya. Ya, dan jika kamu ingin menghancurkan peradaban barat, mau tak mau, kamu selalu mulai dengan orang Yahudi. Ya, tentu saja, memang seperti itulah caranya. Ya, jadi memang banyak hal seperti itu yang terjadi. Dan ya, maksud saya, pada dasarnya, semua orang, ini menarik, semua orang yang menurut saya mendorong berbagai ilusi yang dibuat-buat ini untuk tujuan politik mereka sendiri. Juga, pada akhirnya, apapun masalahnya, kamu tahu, jika saya tahu pendapat mereka tentang BLM, saya juga tahu pendapat mereka tentang Israel. Kenapa bisa begitu?
Dan apa pendapat mereka tentang Amerika? Dan apa pendapat mereka tentang Amerika? Nah ini, kamu tahu, kita sedang berbicara tepat setelah perayaan ke-250. Maksud saya, ini sampai terasa seperti parodi. Betapa bersedianya orang untuk merayakan dan sekedar bersyukur. Atau bahkan hanya mau mengakui apa yang telah dicapai Amerika dan peradaban barat kita. Yang jelas kita adalah pemimpinnya. Memang benar, semakin kiri pandanganmu, semakin kamu meremehkan semua ini. Menganggapnya konyol, bahkan tidak mau FIFA mengembalikan pemain sepak bola Amerika ke dalam permainan. Maksud saya, ini. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan sepak bola, Apapun yang bisa dipakai untuk menyerang Amerika, apapun yang bisa kamu salahkan pada orang Yahudi, semua hal seperti ini, semuanya saling berkaitan. Dan pada dasarnya, ketika kita bilang ini ideologis, tapi menurutku ini juga psikologis. dan menurutku itu juga pesan dari bukumu. Itu pesan dari buku itu. Tidak, memang itu. Pertanyaan terakhir saya untukmu, Buck. Dan kamu sudah sangat berbaik hati meluangkan waktumu. Tapi saya ingin membahasnya karena kamu menutup bukumu dengan hal itu. Dan itu adalah AI. Saya rasa kebanyakan orang memandang AI dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui. Tapi bagaimana teknologi baru ini cocok dengan pola pikir mereka yang tujuannya membungkam perbedaan pendapat dan mengendalikan pikiran demi menciptakan dunia progresif yang mereka bayangkan? Meskipun, seperti yang kamu katakan, mereka sebenarnya tidak benar-benar percaya pada keduanya. Ya, Saya rasa itu lucu karena saya memulai ini dengan Pavlov dan pengenalan dasar tentang rangsangan eksternal yang menghasilkan respons fisiologis refleks, benar? Ini bahkan bukan soal saya melihat sesuatu lalu memilih bereaksi dengan cara tertentu. Saya melihat sesuatu dan saya mulai, kamu tahu, saya melihat beruang di hutan. Ketiak saya mulai berkeringat dan, kamu tahu, adrenalin saya mulai meningkat, benar? Maksud saya, disinilah hubungan antara otak dan tubuh mulai berperan. Yang menarik sekarang adalah saat Pavlov mengembangkan gagasan-gagasan ini, dia sama sekali belum tahu tentang DNA. Dia tidak tahu tentang struktur heliks ganda, tidak punya komputer, tidak tahu. Saat itu bahkan antibiotik baru mulai ditemukan. Maksud saya, ini masih tahap yang sangat awal. Maksud saya, penelitian paling menarik dari Pavlov adalah, dia mendapatkan hadiah Nobel di awal abad ke-20, awal tahun 1900-an. Tapi maksud saya, tahun 1920-an, 1930-an, kita baru memasuki kemajuan ilmiah besar di abad ke-20. Dia benar-benar mendahului semua itu. Dan sekarang, kamu bicara tentang akhir dari buku itu. Kita berada di titik di mana. Dan omong-omong, saya pikir apa? Elon Musk, saya menyebutkan salah satu perusahaannya, yaitu kamu tahu, Neuralink, yang sedang meneliti jalur neurokimia otak secara langsung dan mencoba mencari cara bagaimana benar-benar membuat orang buta bisa melihat dan memungkinkan orang yang lumpuh menggunakan anggota tubuh mereka lagi. Maksud saya, ini akan menjadi sesuatu yang seperti keajaiban ilmiah. Tapi ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan yang sangat menarik, karena semakin besar pemahaman kita tentang pikiran, seberapa dekat kita dengan implan saraf, di mana kamu sebenarnya bisa memaksakan kepatuhan. Dan juga seberapa jauh, dan itu salah satu bagiannya. Nah, itu memang agak terlalu spekulatif. Dan saya paham, salah satu hal hebat dari Pavlov, omong-omong, adalah dia mengatakan, bahkan pada anjing, pengkondisian itu selalu berbeda. Dan inilah yang selalu saya katakan pada orang-orang. Inilah sisi baik dari semua ini. Bahkan dengan protokol ilmiah yang paling ketat sekalipun agar anjing bereaksi dengan cara tertentu, beberapa anjing tetap sulit dikondisikan. Beberapa anjing tetap bahagia apapun yang terjadi. Beberapa anjing marah. Kamu tahu, manusia juga berbeda. Cara kerja otak kita berbeda, dan kita punya tingkat pertahanan yang berbeda-beda terhadap hal-hal ini. Dan manusia, jelas, dia sadari akan jauh lebih rumit dibandingkan anjing. Jadi menurutku, itu cukup menguatkan di tengah semua ini kan, bahwa kita semua memang berbeda, dan kamu tahu, kita semua itu unik dengan caranya masing-masing. Tapi di sisi lain, akan ada rekayasa bukti dan rekayasa persepsi. Itu bisa berasal dari realitas buatan AI pada dasarnya. Yang akan terjadi, kita sudah mulai melihat beberapa di antaranya, dan sudah ada pembicaraan tentang deepfake, cheapfake, dan semua hal seperti itu. Ini akan menjadi semakin canggih, dan seperti yang saya katakan kepada orang-orang, tidak semua orang harus mempercayai hal-hal seperti ini. Kamu hanya perlu membuat cukup banyak orang mempercayai hal-hal seperti ini untuk tujuanmu sendiri. Dan terkadang, hanya dengan menciptakan sedikit keraguan saja, sudah cukup membuat orang menjadi bagian dari ilusi itu, atau menjadi bagian dari konspirasi,
atau apapun itu. Ya, saya melihatnya di internet. Saya tidak yakin apakah itu nyata, tapi kita perlu menyelidiki lebih lanjut. Kamu tahu, itu belum pasti, dan itu menciptakan banyak tantangan bagi orang-orang yang ingin hidup tanpa kebohongan, seperti yang dikatakan oleh Solzhenitsyn. Dan saya pikir itulah inti dari seluruh buku dan semua yang saya lakukan. Setiap kali seseorang mencoba memaksa Anda untuk berbohong, membujuk Anda untuk berbohong, membuat Anda berbohong, pasti ada masalah. Itu poin yang bagus untuk diakhiri. Kita harus percaya pada kemanusiaan kita dan membela kejujuran serta kebenaran. Bak, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Bagaimana para penonton dan pendengar kami bisa mengikuti karya Anda dan mendapatkan salinan Manufacturing Delusion? Mungkin yang paling mudah adalah melalui Amazon untuk mendapatkan salinan bukunya. Jadi silahkan dapatkan Manufacturing Delusion. Saya pegang 1 eksemplar di sini. Dan meskipun bukunya juga tersedia di beberapa toko buku, silahkan cek juga di sana. Dan saya juga punya acara radio setiap hari selama 3 jam, Clay dan Buck Show, yang tayang di 600 stasiun. Tapi Anda juga bisa menontonnya di YouTube. Silahkan cek juga. Kami membahas politik sehari-hari. Clay dan saya sangat menikmatinya. Ini adalah pembahasan yang jauh lebih intelektual dan mendalam tentang satu topik dibandingkan yang bisa kami lakukan di radio. Tapi radio juga menyenangkan. Jadi saya harap orang-orang mau cek juga. Dan Jonathan, saya sangat menghargai waktu Anda dan terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih juga. Saya ingin merekomendasikan bukunya karena Anda tahu, bukunya tipis. Ini bukan bacaan yang panjang, tapi benar-benar membahas secara mendalam banyak isu yang benar-benar penting. Dan itulah memang tujuannya. Dan kami juga ingin berterima kasih kepada para penonton kami. Jangan lupa untuk mendengarkan Jonathan Tobin Daily Edition setiap hari yang bisa Anda dengarkan dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Dan apakah Anda mendengarkan kami di salah satu platform tersebut atau menonton kami secara langsung di Facebook, X, atau di kanal YouTube JNS, mohon untuk menyukai dan atau berlangganan JNS. Klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan berikan ulasan yang baik untuk kami. Silakan kirimkan pesan ke Think Twice di jns.org dan beritahu kami di mana Anda mendengarkan atau menonton acara ini serta pendapat Anda tentangnya. Dan ingat, teruslah membaca dan berpikir untuk diri sendiri. Sampai jumpa lagi minggu depan.